nama saya Ovia Penina dengan NIM 280 160 37. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal, di mana kita akan membahas mengenai pengertian dari pasar modal itu sendiri dan fungsi-fungsi dari pasar modal itu dan siapa saja pelaku dari pasar modal itu. Yang mana video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Secara sederhana dijelaskan di sini bahwa pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Nah, ada beberapa fungsi dari pasar modal. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Fungsi yang kedua, sebagai sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Fungsi yang ketiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Fungsi yang keempat, mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Fungsi yang kelima, memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter. Fungsi yang keenam, menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable. Dan fungsi yang ketujuh, sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Di pasar modal, terdapat banyak para pelaku yang mendukung perdagangan efek, yaitu emiten, perusahaan publik, Bapeten, Bursa Efek Indonesia, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, wakil perusahaan efek, perantara pedagang efek, penjamin emisi, penasihat investasi, manajer investasi, lembaga penunjang pasar modal, dan profesi pasar modal. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan yang ada dalam pasar modal. Dalam perdagangan saham, informasi memegang peranan penting bagi industri pasar. Secara teoritis, bursa efek dapat dikatakan efisien apabila memiliki dua kriteria, yaitu yang pertama, harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu, dan karena informasi menyebar secara merata, maka reaksi terhadap informasi baru terjadi seketika karena semua pemain pasar modal telah memiliki antisipasi yang cukup. Pasar modal baik di negara Indonesia maupun di negara lain sangat rawan terhadap tindak pidana seperti penipuan dan manipulasi pasar. Tindak pidana di bidang pasar modal merupakan karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah barang yang menjadi objek dari tindak pidana itu adalah informasi. Kasus perdagangan orang diidentikan dengan pencurian. Bedanya, bila ada pencurian konvensional, objeknya adalah materi kepunyaan orang lain. Maka, pada perdagangan orang, dalam objek pencurian tetap milik orang lain, tetapi dengan mempergunakan informasi yang seharusnya menjadi milik umum, sehingga dengan begitu pelaku memperoleh keuntungan. Baik, sekian materi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ご覧いただきありがとうございます。